Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abu Fatah Basya dengan 3 digit NIM terakhir 100. Nah, pada pengerjaan kali ini saya menggunakan Impact Assessment Method, yakni Resipi 2016 Midpoint Hierarchy, di mana jenis ini mengkuantifikasi berbagai kategori dampak lingkungan secara terpisah, memudahkan identifikasi hotspot atau sumber utama penyebab dampak, dan menganalisis kontribusi setiap tahapan dalam sistem produksi PLA menggunakan OpenLCA. Nah, di mana tahapan yang dianalisis ini adalah penyediaan bahan baku jagung, konsumsi energi listrik, proses produksi PLA, transportasi bahan baku, dan pengemasan produk. Nah, kemudian untuk sistem boundary, pada kasus ini saya menggunakan boundary cradle to gate, di mana hal ini itu mencakup mulai dari penyediaan bahan baku, seluruh proses produksi PLA, penggunaan utilitas meliputi listrik, air, dan bahan pendukung lain-lain, serta produk PLA hingga keluar dari pabrik atau gate. Nah, hal ini tidak mencakup yang pertama ada distribusi pupuk, tahap penggunaan atau use phase, dan juga pengolahan limbah atau end of life. Pada analisis ini saya menggunakan basis perhitungan yakni untuk 1 ton PLA itu menghasilkan koproduk berupa DDGS itu sebesar 400 kilo, kemudian memerlukan listrik sebesar 2200 kW, dan juga jagung, di mana jagung yang dibutuhkan ini sebesar 1800 kg atau 1,8 ton. Nah, untuk jumlah karung ini menyesuaikan dengan kapasitas karung yang 25 kg per karung. Estimasi untuk berat karung itu sendiri itu sekitar 0,12, sehingga diperlukan karung sebanyak 4,8 kg PP woven bag. Baik, untuk dampak pertama adalah freshwater ecotoxicity. Nah, kategori pertama ini itu merupakan pengecekan terhadap potensi pencemaran yang bersifat toksik bagi organisme perairan tawar. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa proses produksi PLA ini menjadi hotspot utama dengan kontribusi sekitar 55-60%, diikuti dengan konsumsi listrik sebesar 25-30%, dan kontribusi transportasi dan kemasan berada di bawah 10%. Secara kualitatif, dampak ini itu berkaitan dengan penggunaan bahan kimia proses dan emisi dari pembangkit listrik yang berpotensi mencemari badan air. Karena itu, peningkatan efisiensi proses dan penggunaan listrik yang lebih bersih menjadi strategi utama pengurangan dampak. Kemudian dampak yang kedua adalah freshwater eutrophication. Nah, di mana pada produksi PLA ini masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 50-55%, sedangkan konsumsi listrik itu sekitar 30%. Nah, dampak ini itu disebabkan oleh pelepasan senyawa nutrien terutama fosfor yang dapat memicu pertumbuhan alga berlebihan di perairan. Secara kualitatif, hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian limbah cair dan pemilihan pemasok bahan baku yang memiliki jejak lingkungan lebih rendah itu sangat berpengaruh dalam menurunkan eutrofikasi. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah global warming. Nah, pada kategori global warming ini tuh menunjukkan kontribusi sistem terhadap perubahan iklim dalam satuan kilogram CO2 ekuivalen. Nah, berdasarkan hasil analisis OpenLCA, total dampak pemanasan global itu sekitar 1022 kg CO2 ekuivalen, di mana kontributor terbesar itu berasal dari listrik yang medium voltage sekitar 1494 kg CO2 ekuivalen, sedangkan untuk kemasan PP atau polipropilen itu menyumbang sekitar 16 kg CO2 ekuivalen. Nah, di sini terdapat kontribusi negatif sekitar negatif 252 kg CO2 ekuivalen dari budidaya jagung itu sendiri, di mana nilai minus ini merupakan environmental credit karena tanaman jagung ini menyerap CO2 melalui fotosintesis, sehingga sebagian emisi gas berhasil dikompensasi. Nah, secara kualitatif, hasil ini memperlihatkan bahwa konsumsi energi listrik merupakan hotspot utama, sehingga penggunaan energi terbarukan atau efisiensi energi akan memberikan penurunan emisi yang lebih signifikan. Untuk kategori selanjutnya adalah fine particulate matter formation. Nah, di mana pada kategori ini berkaitan dengan pembentukan partikel halus PM2,5 yang berdampak pada kesehatan manusia. Nah, hasil analisa menunjukkan bahwa listrik dan pembakaran bahan bakar itu menyumbang lebih dari 65% dampak kategori ini, sedangkan transportasi memberikan kontribusi sekitar 15 hingga 20%. Nah, secara kualitatif, emisi SO2 dan NOx ini dari pembangkitan listrik dan kendaraan dapat membentuk partikel halus di atmosfer, dan penggunaan energi besi yang dapat pengurangan bahan bakar fosil menjadi langkah mitigasi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini.
Kemudian dampak yang selanjutnya adalah terrestrial acidification. Nah, pada kategori terrestrial acidification ini menunjukkan potensi pengasaman tanah akibat emisi SO2 dan juga NOx. Nah, berdasarkan hasil analisis, listrik dan transportasi itu menyumbang sekitar 70% dampak kategori ini secara kualitatif. Pengasaman tanah itu dapat menurunkan kualitas tanah dan mengganggu pertumbuhan vegetasi. Oleh karena itu, efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil itu menjadi strategi mitigasi utama yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dampak yang selanjutnya adalah terrestrial eutrophication. Nah, pada kategori terrestrial eutrophication, emisi nitrogen dari produksi energi dan transportasi menjadi kontributor dominan dengan total kontribusi sekitar 65-70%. Secara kualitatif, akumulasi senyawa nitrogen dapat mengganggu keseimbangan ekosistem darat dan memicu perubahan komposisi vegetasi. Penggunaan konsumsi energi dan optimasi logistik menjadi langkah yang paling relevan untuk menekan dampak ini. Nah, kemudian untuk dampak analisis yang terakhir adalah water consumption. Nah, di mana pada kategori ini menunjukkan jumlah konsumsi air selama siklus hidup produk, di mana proses produksi dan pengolahan bahan baku menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sekitar 75-80% dari total konsumsi air. Sehingga semakin besar kapasitas produksi, semakin besar pula kebutuhan air proses. Dan secara kualitatif, penerapan water recycling dan teknologi hemat air ini dapat menurunkan konsumsi air secara signifikan tanpa mengurangi kapasitas dari produksi itu sendiri. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan dari hasil pengerjaan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.